Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-10 dan di sini ada chapter 4 yaitu Five Qualitative Approach to Inquiry. Sebelum melanjutkan penjelasan materi, perkenalkan kami anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Andini Ardiansyah Putri dengan NPM 017, kemudian ada saya Gabriela Zelena Israelanza dengan NPM 115, kemudian ada Nabila Naila Syakira dengan NPM 163, dan yang terakhir ada Utari Nurmansyah dengan NPM 268. Nah, yang pertama di sini ada narrative research. Di sini narrative research ada definisi dan latar belakang. Penelitian naratif menelusuri pengalaman hidup individu melalui cerita yang diceritakan secara kronologis. Metode ini berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti sastra, sejarah, antropologi, sosiologi, dan pendidikan. Penelitian naratif seringkali digunakan untuk memahami identitas dan pengalaman seseorang melalui cerita. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari studi naratif itu sendiri. Yang pertama ada pengumpulan cerita. Di sini peneliti mengumpulkan cerita dari individu melalui wawancara, dokumen, dan observasi. Kemudian ada kronologi pengalaman. Cerita ini diatur secara kronologis untuk menunjukkan perkembangan pengalaman individu dari masa lalu, saat ini, hingga masa depan. Kemudian yang ketiga ada kerjasama antara peneliti dan partisipan. Cerita seringkali dikonstruksi bersama antara peneliti dan partisipan untuk menunjukkan suatu kolaborasi. Kemudian ada analisis beragam. Jadi analisis beragam ini dapat bersifat tematis, berfokus pada isi cerita, struktural, yaitu cara cerita ini disampaikan, dan dialogis, interaksi antara peneliti dan partisipan. Nah, selanjutnya ada itu jenis-jenis narasi itu sendiri. Jadi ini ada 3 jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu cerita naratif. Analisis tematik ini di mana peneliti itu mengidentifikasi tema-tema yang diceritakan oleh partisipan. Analisis struktural di mana maknanya bergeser ke penceritaan, dan cerita dapat dituangkan selama percakapan dalam bentuk komik, tragedi, satir, romansa, atau dalam bentuk lainnya. Dan analisis dialogis atau kinerja yang dimana fokusnya beralih ke bagaimana cerita diproduksi, yaitu secara interaktif antara peneliti dan partisipan, dan dilakukan yaitu dimaksudkan untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Nah, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan teori penelitian narasi, ya. Jadi memilih individu yang memiliki cerita relevan, kemudian mengumpulkan data melalui wawancara, catatan harian, dokumen, atau artefak pribadi, kemudian menganalisis cerita dengan merestorasi cerita ke dalam format yang logis dan kronologis. Kemudian tantangannya adalah mengumpulkan informasi yang ekstensif, memahami konteks pribadi dan sosial partisipan, serta kolaborasi aktif dengan partisipan untuk memastikan keakuratan dan validalitas dari cerita tersebut. Selanjutnya ada phenomenological research. Di sini definisi dari phenomenological ini adalah fenomenologi yang berfokus pada pemahaman esensi dari pengalaman yang dialami bersama oleh sekelompok individu terhadap fenomena tertentu. Misalnya, pengalaman manusia ini dapat berupa fenomena seperti insomnia, ditinggalkan, kemarahan, atau kesedihan. Dan ini tuh secara universal seperti itu. Metode ini menekankan pada deskripsi murni pengalaman tanpa interpretasi tambahan. Kemudian di sini ada ciri-ciri studi dari phenomenological research ini sendiri, yaitu fokus pada suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu, penekanan pada gejala untuk dieksplorasi, kemudian diungkapkan dalam bentuk satu konsep atau ide seperti ide pendidikan tentang pertumbuhan profesional, konsep psikologis tentang duka, atau ide kesehatan tentang hubungan yang penuh perhatian. Dan kemudian yang kedua ada fenomenologi ini diakhiri dengan bagian deskriptif yang membahas esensi pengalaman bagi individu yang menggabungkan apa yang telah mereka alami dengan bagaimana mereka mengalaminya. Esensi adalah aspek puncak dari studi fenomenologis. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis fenomenologi. Jenis-jenis penelitian ini mengembangkan deskripsi tekstur dari pengalaman orang-orang, apa yang dialami oleh peserta, deskripsi struktural pengalaman mereka, bagaimana mereka mengalaminya dalam hal kondisi, situasi, atau konteks.
dan kombinasi deskripsi tekstural dan struktural untuk menyampaikan gambaran keseluruhan esensi dari pengalaman tersebut. Kemudian prosedur pelaksanaan penelitian fenomenological ini menentukan fenomena yang akan dipelajari, kemudian peneliti mengenali dan menentukan cakupan filosofis yang luas asumsi dari fenomenologi ini, kemudian mengidentifikasi pernyataan signifikan, mengelompokkan menjadi tema dan menyusun deskripsi esensial pengalaman. Kemudian tantangannya adalah memastikan partisipan ini memiliki pengalaman yang sama, menjaga packaging secara objektif, dan memahami asumsi filosofis yang mendasari dari pendekatan ini. Selanjutnya ada grounded theory research. Di sini definisi dan latar belakang dari grounded theory ini yang digunakan untuk mengembangkan teori baru yang muncul langsung dari data. Metode ini ditemukan oleh Glaser dan Strauss dan bertujuan untuk menjelaskan proses atau tindakan yang dialami oleh partisipan. Dengan demikian, grounded theory adalah desain penelitian kualitatif di mana penyelidik menghasilkan penjelasan umum teori tentang suatu proses, tindakan atau interaksi dibentuk oleh pandangan sejumlah besar partisipan. Ya, kemudian ada ciri-ciri dari studi grounded theory ini, yaitu peneliti fokus pada proses atau sebuah tindakan yang memiliki langkah atau fase berbeda yang terjadi seiring waktu. Bentuk utama dari pengumpulan data seringkali merupakan wawancara di mana peneliti terus-menerus membandingkan data yang diperoleh dari partisipan dengan gagasan tentang teori yang muncul. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis grounded theory. Dalam prosedur analistik yang lebih sistematik dari Strauss dan Corbin mengambil model satu langkah lebih jauh untuk mengembangkan matriks bersyarat. Mereka mengembangkan matriks kondisional sebagai perangkat pengkodean untuk membantu peneliti membuat hubungan antara kondisi makro dan mikro yang mempengaruhi fenomena tersebut. Kemudian di sini ada prosedur pelaksanaan penelitian grounded theory, yaitu pengumpulan data, mewawancara, dan observasi secara berulang untuk mencapai saturasi data, kemudian analisis data dengan pengkodean terbuka, aksial, dan selektif, kemudian menyusun model teoretis dan mengembangkan hipotesis dan proposisi. Kemudian tantangannya adalah mengumpulkan informasi yang ekstensif, memahami konteks pribadi dan sosial partisipan, serta kolaborasi aktif dengan partisipan untuk memastikan keakuratan dan validalitas data. Nah, berikutnya ethnographic research atau penelitian etnografik. Yang pertama, deskripsi dan latar belakang. Etnografi adalah desain kualitatif di mana peneliti menggambarkan dan menafsirkan pola nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa yang sama dan dipelajari dari kelompok yang berbagi budaya. Sebagai proses dari hasil penelitian, etnografi merupakan cara mempelajari kelompok yang memiliki budaya yang sama serta produk akhir tertulis dan dari penelitian tersebut. Sebagai sebuah proses, etnografi melibatkan pengalaman yang lebih luas terhadap kelompok tersebut, paling sering melalui observasi partisipan, di mana peneliti menyelami kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengamati serta mewawancarai partisipan kelompok tersebut. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama, etnografi berfokus pada penggambaran deskripsi yang kompleks dan lengkap tentang budaya suatu kelompok. Kemudian dalam etnografi, peneliti mencari pola dari aktivitas mental kelompok. Selain itu, teori memainkan peran penting dalam memfokuskan perhatian peneliti saat melakukan etnografi. Kemudian, peneliti mengandalkan pandangan partisipan sebagai perspektif orang dalam dan melaporkannya, lalu mensintetiskan data dengan menyaringnya melalui perspektif ilmiah etik peneliti. Nah, yang terakhir, analisis ini menghasilkan pemahaman tentang cara kerja kelompok yang berbagi budaya, esensi cara kerjanya, cara hidup kelompok tersebut. Berikutnya jenis-jenis etnografi, yaitu yang pertama etnografi realis, merupakan pendekatan tradisional yang digunakan oleh antropolog budaya. Kemudian yang kedua, etnografi kritis, ada jenis penelitian etnografi di mana penulis mengadvokasi emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Kemudian prosedur pelaksanaan etnografi. Yang pertama, tentukan apakah etnografi merupakan desain yang paling tepat untuk digunakan dalam mengkaji masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan menemukan kelompok yang memiliki budaya yang sama untuk diteliti. Kemudian pilih isu, tema atau teori budaya untuk dipelajari tentang kelompok tersebut.
Nah, untuk mempelajari konsep budaya, tentukan jenis etnografi yang akan digunakan, kemudian mengumpulkan informasi dalam konteks atau latar tempat kelompok tersebut bekerja atau tinggal, kemudian yang terakhir menyusun seperangkat aturan atau generalisasi yang berfungsi mengenai cara kerja kelompok yang berbagi budaya sebagai hasil akhir dari analisis ini. Nah, kemudian tantangan dari etnografi research sendiri, etnografi sulit digunakan karena alasan-alasan yaitu peneliti perlu memiliki pemahaman tentang antropologi budaya, makna sistem sosial budaya, dan konsep-konsep yang biasanya dieksplorasi oleh mereka yang mempelajari budaya. Kemudian yang berikutnya case study research. Yang pertama deskripsi dan latar belakang. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi sistem terbatas kontemporer atau beberapa sistem terbatas dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data terperinci dan mendalam yang melibatkan beberapa sumber informasi, misalnya observasi, wawancara, materi audiovisual, serta dokumen dan laporan, dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Nah, fitur-fitur yang menentukan studi kasus yaitu yang pertama, penelitian studi kasus dimulai dengan identifikasi kasus tertentu. Kemudian tujuan dari pelaksanaan studi kasus, kemudian ciri khas studi kasus kualitatif yang baik adalah menyajikan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Kemudian pemilihan pendekatan analisis data dalam studi kasus akan berbeda-beda. Kemudian kunci untuk memahami analisis juga adalah bahwa penelitian studi kasus yang baik melibatkan deskripsi kasus. Kemudian yang terakhir, studi kasus seringkali diakhiri dengan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti tentang makna keseluruhan yang diperoleh dari kasus tersebut. Kemudian jenis-jenis studi kasus. Jenis-jenis studi kasus kualitatif juga dapat dibedakan berdasarkan maksud analisis kasus. Nah, ada 3 variasi dalam hal tersebut, yaitu yang pertama studi kasus instrumental tunggal, yang kedua studi kasus kolektif atau jamak, kemudian yang terakhir studi kasus intrinsik. Nah, dalam studi kasus instrumental tunggal, peneliti berfokus pada satu isu atau perhatian, lalu memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan isu tersebut. Nah, kemudian dalam studi kasus kolektif, satu isu atau perhatian dipilih lagi, tetapi penyelidik memilih beberapa studi kasus untuk mengilustrasikan isu tersebut. Nah, yang terakhir studi kasus intrinsik, jadi dia itu berfokus pada kasus itu sendiri. Nah, kemudian prosedur pelaksanaan studi kasus, yang pertama peneliti menentukan apakah pendekatan studi kasus tepat untuk mempelajari masalah penelitian. Kemudian yang kedua, peneliti selanjutnya perlu mengidentifikasi kasus atau beberapa kasus mereka. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data dalam penelitian studi kasus biasanya ekstensif. Jenis analisis data ini dapat berupa analisis holistik terhadap keseluruhan kasus atau analisis tertanam terhadap aspek tertentu dari kasus. Nah, pada tahap interpretatif akhir, peneliti melaporkan makna dari kasus tersebut. Nah, untuk tantangannya sendiri, salah satu tantangan yang melekat dalam pengembangan studi kasus kualitatif adalah peneliti harus mengidentifikasi kasus tersebut. Kasus yang dipilih dapat memiliki cakupan yang luas atau cakupan yang terlalu sempit. Kemudian the 5 approach compare. Jadi perbandingan dari 5 penelitian yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk penelitian naratif, etnografi, dan penelitian studi kasus mungkin tampak serupa ketika unit analisisnya adalah satu individu. Memang seorang dapat mendekati studi kasus satu individu dari salah satu dari ketiga pendekatan ini. Namun, jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis akan sangat berbeda. Dalam penelitian naratif, penyelidik berfokus pada cerita yang diceritakan oleh individu tersebut dan mengatur cerita-cerita ini dalam urutan kronologis. Dalam etnografi, fokusnya adalah pada pengaturan cerita individu dalam konteks budaya dan kelompok yang berbagi budaya. Nah, dalam penelitian studi kasus, kasus tunggal biasanya dipilih untuk menggambarkan suatu isu dan peneliti menyusun deskripsi terperinci tentang latar untuk kasus tersebut.